Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi di kelas IPA bersama Ibu. Hari ini kita akan melanjut pembelajaran materi minggu lalu tentang persilangan. Jadi minggu lalu sudah Ibu jelaskan tentang definisi persilangan, jenis-jenis persilangan, serta istilah-istilah dalam persilangan. Jadi kemarin ada persilangan monohibrid dan dihibrid, di mana persilangan monohibrid terbagi dua, ada monohibrid dominan dan intermediate. Baik, yang pertama kita bahas yaitu persilangan monohibrid. Jadi kata monohibrid, mono itu artinya satu, maka persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Apanya yang beda, Bu? Sifatnya. Contohnya, dahulu itu Bapak Mendel itu melakukan persilangan antara kacang arcis berbiji halus, sini tulis garis bawahi, berbiji halus, dengan kacang arcis berbiji kerut, dengan yang berkerut. Jadi ada yang biji halus dengan yang berkerut, maka sifatnya itu adalah sifat tekstur bijinya yang berbeda. Jadi yang satu halus, satu berkerut. Kemudian contohnya, jadi sini contoh persilangan pertamanya itu adalah persilangan monohibrid dominan. Jadi tadi kan ada yang dominan, ada yang intermediate. Jadi yang pertama kita bahas adalah contoh persilangan monohibrid dominan. Jadi misalnya sini kacang arcis berbunga merah yang dominan. Ingat, dominan disimbolkan dengan huruf B besar. M besar dengan kacang arcis berwarna putih resesif. Ingat, resesif itu disimbolkan dengan huruf kecil. Maka kita disuruh menentukan F1, F2, dan perbandingan genotip dan fenotip. Nah, sebelumnya genotip itu adalah sifat yang tidak tampak dari luar, dan fenotip itu adalah sifat yang tampak dari luar. Oke, yang pertama kita adalah menentukan bagan persilangan F1-nya dulu. Jadi F1-nya tadi induknya itu adalah kacang arcis berwarna merah, bunganya berwarna merah yang dominan, dengan kacang arcis berbunga putih yang resesif. Nah, kita buat dulu fenotipnya. Ini tadi M besar dia berwarna merah, M kecil berwarna putih. Tentukan gametnya. Nah, untuk menentukan gamet, jika dia sama pada P1-nya gametnya itu, maka cukup satu saja yang mewakili. M besar, maka gametnya cukup M besar saja. M kecil, maka gametnya cukup M kecil saja. Nah, maka dapatlah F1-nya persilangan M besar dengan M kecil, yaitu jadinya M besar, M kecil itulah genotipnya. Sementara fenotipnya M besar, M kecil. Kenapa, Bu, bisa fenotip sifatnya itu merah 100%? Ingat, tadi ini adalah contoh persilangan monohibrid dominan. Ingat, dominan berarti yang acuan kita ada tidaknya gen dominan. Maka dari F1-nya sini terdapat gen dominan, yaitu M besar. Maka kita masuk lagi, kalau dominan M besar yaitu menjadi berwarna merah. Kemudian masuk ke F2-nya. Persilangan F2 itu diambil dari persilangan sesama F1. Maka F1-nya tadi kita dapat M kecil dikali M kecil, yaitu fenotipnya warna merah dan merah. Jadi kita menghilangkan kacang arcis merah dengan kacang arcis merah juga. Nah, gametnya, Bu, ada dua di sini. Sini kan berbeda nih, kalau tadi ini kan sama M besar. Di sini M besar, M kecil, maka gametnya ada dua, M besar dan M kecil. M besar dan M kecil. Maka tentukanlah F2-nya. Nah, itu dapat dari mana, Bu, F2-nya? Maaf sebelumnya. F2-nya itu didapat dari perkalian, misalnya ini kan gamet pertama. Induk pertamanya inilah gametnya. M besar, M kecil. Gamet kedua yang ini kita tulis di sini, M besar, M kecil. Maka yang kuning ini, kotak kuning ini itulah gametnya. Gamet induk 1, gamet induk 2. Nah, di sini kita kalikan M besar dikali M besar yang di sini. Jadi yang atas dengan yang samping kita silangkan, dapatlah M besar. Kemudian M kecil kali M besar, dapatlah M besar, M
kecil. Nah, ini ingat selalu kita tulis yang dahulukan adalah yang gen dominan. Jadi M besarnya duluan. Kemudian M besar dikali M kecil. Dapatnya M besar M kecil, kemudian M kecil dikali M kecil, dapatnya M kecil M kecil. Maka terbentuklah F2-nya itu 4 sifat ini tadi. 4 sifat, 4 gamet. Jadi untuk perbandingan fenotipnya itu dia genotip, yang pertama itu genotip ada M besar M besar, M besar M kecil. Nah, M besar M kecilnya sini Ibu buat tandanya ada 2 tuh. Kok bisa, Bu, 2? Lihat sini ada jumlahnya 2. Ini M besar M kecil, M besar M kecil, sama kayak di sini tadi nih ya. Yang ada tanda pagarnya M besar M kecil, M besar M kecil, ada 2. Sementara M kecilnya juga ada 1, cuman hanya 1. M kecil cuman 1. Maka perbandingan genotipnya itu adalah 1:2 banding 1. Sementara fenotipnya, kita lihat fenotipnya itu ada warna merah dan putih sesuai dengan induk awalnya ya. Merahnya ada 3 dari mana? Nah, lihat jika dia memiliki gen dominan, maka dia termasuk berwarna merah. Nah, lihat ini M besar. Di sini yang ada gen dominannya adalah ini dan ini kan. Oke, kita jumlahkanlah perbandingan bawahnya, yaitu 1 tambah 2 dapatlah 3. Sementara yang putihnya itu adalah M kecil, cuman ada 1. Berikutnya juga sama untuk perbandingan monohibrid intermediate. Hanya saja di sini persilangan antara 2 individu sejenis yang memperhatikan satu sifat beda gen intermediate-nya. Nah, contohnya kayak mana? Contohnya seperti ini. Untuk prosesnya sama dengan persilangan contoh sebelumnya. Hanya saja jika tadi di sini fenotipnya adalah 100% merah, maka sini kita mempertimbangkan. Nah, di sini kan kalau di sini bukan dominan tapi yang intermediate. Dapat F1-nya tadi M besar M kecil, maka kira-kira perpaduan M besar M kecil ini merah dengan putih, hasilnya menghasilkan merah muda. Jadi dia perbandingannya itu hanya sifat fenotipnya saja. Untuk hasil perbandingannya sama, hanya di fenotip, perbandingan fenotipnya dia menjadi ada merah muda dan putih. Lihat yang paling bawah, ada merah muda dan putih. Untuk perbandingan genotipnya tetap sama. Kemudian kita masuk ke persilangan dihibrid. Nah, persilangan dihibrid ini adalah persilangan dengan 2 sifat beda. Contohnya di sini ada kacang ercis bulunya halus dan hijau warnanya. Dengan kacang ercis biji kerut warnanya kuning. Maka sini 2 sifat bedanya apanya? Yaitu pertama dari tekstur bijinya, yang kedua dari warna bijinya. Oke, kita masuk langsung ke contoh. Sini katanya ada persilangan kacang ercis berbiji bulat, simbol dan warna kuning, simbolkan dengan simbol dominan. Disilangkan dengan tanaman kacang ercis berbiji kipsut dan warna hijau dengan simbol B kecil, K kecil. Nah, untuk nyari F1-nya, sebelumnya kita harus belajar cara menentukan gamet untuk persilangan dihibrid. Jadi misalkan ada gametnya seperti ini, cara menyilangkannya kita ambil dari yang pertama ini ada A besar, kemudian A kecil, ambillah sini A besar dan A kecil. Kemudian sini ada B besar dan B kecil, masing-masing tiap gamet A besar dan A kecil dikalikan dengan B besar dengan B kecil. Maka A besar dikali B besar, A besar kali B kecil, dapatnya ini. Kemudian A kecil kali B besar, A kecil kali B kecil. Jadi dari namanya induk yang ini, A besar A kecil, B besar B kecil, didapatkan 4 gamet. Oke, kita langsung saja ke contohnya. F1-nya tadi ada B besar, K besar, B kecil, K kecil. Disilangkan, maka ditemukan gametnya di sini. Lihat, karena sini sama, maka kita ambil sini B besar dan K besar saja, sini B kecil dengan K kecil saja. Nah, fenotipnya itu kita kalikan. Kita kalikan ya udah B dengan B besar kali B kecil, K besar kali K kecil. Dapatlah 100% bulat kuning. Kenapa bulat kuning? Bulat kuning itu karena di sini terdapat namanya gen dominan. Gen dominannya B dan K.
gen dominan B dan K, di mana ada B besar dan K besar, itu memiliki sifat bulat dan kuning. Kemudian untuk nyari F2, kita silangkan hasil F1-nya tadi, yaitu B besar B kecil, K besar K kecil, dikalikan sesamanya. Kemudian untuk menentukan gametnya, ini tadi yang sebelumnya tentang menentukan gamet, kita kalikan lah. Sini ada B besar kali K besar, B besar kali K kecil, B kecil kali K besar, B kecil kali K kecil. Dapatlah gametnya 4, yang di sini juga 4. Nah, untuk menentukan F2-nya sama seperti persilangan monohibrid, kita buat tabel perkaliannya dulu, persilangannya. Jadi kalikan ini yang gamet pertama, induk pertama tadi ini kalikan sini, induk keduanya di sini. Nah, kalikanlah B besar K besar kali B besar K besar, masukkan. Selanjutnya sampai terbentuk 16 sifat. Nah, perbandingan genotipnya di sini ada 9. Dari mana dapatnya? Masing-masing ini mana yang memiliki ciri yang sama. Yang pertama sini B-nya dominan dan K-nya dominan. Semuanya serba dominan. Kemudian sini yang B-nya dominan, dua-dua, K-nya itu intermediate, K dominan dan K resesif. Sebaliknya di sini ada B dominan, B resesif, K dominan, K dominan, B dominan, B resesif, K dominan, K resesif, B dominan, B dominan, K resesif, K resesif, B dominan, B resesif, K resesif, K resesif, B resesif, B resesif, K dominan, K dominan, B resesif, B resesif, K dominan, K resesif. Kemudian ini semua sifat yang resesif sesuai dengan hasil di tabel dari 1 sampai 16. Nah, perbandingannya kayak mana, Bu? Yang B besar, yang semuanya dominan ada berapa di sini? Dari yang 16 ini ada cuman satu, yaitu tabel nomor persilangan 1. Ya kan, cuman ini kan yang B besar, K besar, K besar. Yang lainnya tidak ada. Ya kan? Yang semuanya dominan. Kemudian ada B besar dominan, dua-dua, kemudian K besar, K kecil. Cari di sini yang seperti itu, hanya ada 2, yaitu di nomor 2 dan di nomor 5. Jadi ada 2 ya. Kemudian ada B besar B kecil, K besar ada 2 juga, yaitu di nomor 3 dan 9. Selanjutnya juga seperti itu menentukannya ya. Jadi ada perbandingannya itu ada 9 genotip. Nah, untuk fenotipnya itu yang pertama ada bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau. Nah, perbandingannya disesuaikan dengan yang kuning ini tadi. Bulat kuning, ingat induk pertama tadi, bulat kuning itu disimbolkan dengan gamet B besar dan K besar. Jadi kalau bulat kuning adalah genotip-genotip yang memiliki gen-gen yang memiliki gen B dominan dan K dominan, yaitu B besar dan K besar. Jadi dari ini semua sampai yang kotak kuning ini semua memiliki gen B dominan dan K dominan, yaitu B besar dan K besar kan. Sini ada 1 di sini ada 2, 1 tambah 2 3, sini ada 2, 5 tambah 4 9. Kemudian yang bulat hijau itu berarti gennya adalah B-nya B besar, K-nya K kecil. Jadi yang B-nya B ada B besar, K-nya itu adalah K kecil. Ada 2, 1, sini ada 3, sini ada 1, sini ada 2, 1 tambah 2 ada 3. Makanya di bawahnya situ bulat hijau ada 3. Kemudian kisut kuning. Kisut kuning, ingat sifat kisut itu tadi B-nya B kecil, kuning itu menunjukkan K-nya K besar. Jadi kisut kuning itu B-nya B kecil, yang ini B kecil, K-nya itu kuning itu K besar, berarti yang B kecil dan K besar. Ada 3 juga. Sini 1, di sini 2. Maka 1 tambah 2 ada 3. Kemudian ada kisut hijau. Kisut itu tadi B-nya menunjukkan gamet B kecil, simbolnya hijau itu kecil, maka cuman yang semuanya resesif ada cuman 1. Itu dia. Kemudian untuk pewarisan sifat dan kelainan yang diturunkan,
Jadi sifat-sifat apa yang biasanya diturunkan dari orang tua kita? Biasanya itu warna kulit. Jadi dalam tubuh manusia itu tersusun ada namanya pigmen melanin. Jadi pigmen melanin inilah yang membentuk warna kulit, yang memproduksi warna kulit. Jadi makin banyak pigmen melanin seseorang, maka semakin gelaplah kulitnya. Jadi ada namanya juga orang yang mengalami kelainan, yaitu yang tidak menghasilkan pigmen kulit tubuhnya. Jadi warna tubuhnya itu putih semua. Itulah yang disebut dengan manusia albino. Jadi dari bulu alisnya, bulu rambutnya, kulitnya semua berwarna putih. Kemudian tipe perlekatan cuping telinga. Nah, itu bisa kalian cek di buku halaman 143 dan 128 gambar 3.7. Kemudian bentuk rambut. Jadi bentuk rambut kita juga diturunkan, yaitu ada yang lurus, ada yang bergelombang, ada yang ikal, ada yang keriting, ada yang apalagi bentuk-bentuk rambut berbeda-beda ya. Kemudian ada juga selain ciri-ciri fisik seseorang, ada juga penyakit yang bisa diturunkan. Contohnya pewarisan kelainan buta warna. Nah, kemudian penyakit hemofilia. Ini bisa kalian cek di buku. Silakan dibaca ulang lagi bukunya. Apa yang tidak dimengerti silakan ditanya nantinya kepada ibu, bisa melalui WA maupun GCR. Baik, sekian materi dari ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.